Ya halo guys, selamat datang kembali di channel kami. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali membahas serunya pertandingan-pertandingan di ajang bergengsi dengan tajuk V-League 2024-2025. Dan tahukah kalian guys, jika ada alasan lain kenapa Redspaks kalah di playoff 2 semifinal V-League 2024-2025 dari Unihill Set pada Kamis 27 Maret 2025 kemarin. Bahkan nih guys, pemain Unihill Set sampai buka suara loh. Ya guys, kekalahan Redspaks atas Suwon Unihill Set menempatkan Megawati Hangestri Pertiwi di depan sejarah kelam playoff Liga Voli Putri Korea Selatan. Hasil pilu seperti yang kita tahu diraih oleh Redspaks saat takluk pada playoff kedua melawan Unihill Set di Chungmu Gymnasium Korea Selatan, di mana laga berkesudahan 0-3, tepatnya dengan skor 20-25, 17-25 dan 22-25. Nah guys, kekalahan ini tidak lepas dari cedera setter sekaligus kapten Redspaks, yaitu Yom Hae-son. Dia tidak dimainkan pada laga tersebut karena mengalami cedera lutut kanan yang didapatkan oleh Redspaks ya saat mengalahkan Unihill Set 3-0 pada pertemuan 2 hari kemarin. Hilangnya pemain berposisi sebagai setter tersebut membawa dampak yang tidak kecil tentu saja bagi aliran serangan Redspaks yang bertumpu kepada Megawati Hangestri Pertiwi. Kekalahan ini membuat Redspaks menggapai pertandingan puncak kian terjal, lantaran di laga terakhir mereka akan bertandang ke markasnya Unihill Set. Terlebih lagi nih guys, Ko Hae-jin menjelaskan usai pertandingan kedua melawan Hill Set ini bahwa Yom Hae-son belum tentu bisa dipastikan tampil di lapangan nanti di pertandingan ketiga nanti. Pria berusia 45 tahun itu akan menunggu laporan medis lebih lanjut untuk membuat keputusan apakah akan menurunkan Yom Hae-son dalam pertandingan krusial itu. Ko Hae-jin mengatakan seperti ini guys. Saya merasakan kekosongan mengenai partisipasinya di pertandingan ketiga, dan saya pikir harus menunggu dan melihat bagaimana keadaannya. Jika Yom Hae-son absen di pertandingan ketiga, dia seharusnya bermain sebagai amunisi pada hari ini. Ucap Ko Hae-jin seperti yang dikutip dari laman The Spike. Ya guys, saat ini agregat dari Unihill Set dan Redspaks ya itu sama kuat ya, 1-1 dalam perebutan tiket ke Grand Final. Nah, pemenang dari laga ketiga playoff antara Unihill Set kontra Megawati CS berhak bertemu dengan Pink Spiders di laga puncak. Seandainya kenyataan pahit Unihill Set lah yang melangkah ke Grand Final, maka dipastikan sejarah kelam playoff Liga Voli Putri Korea Selatan resmi tercipta. Kenapa? Karena dirangkum dari laman Never, sejak babak playoff diperkenalkan di Liga Voli Korea Selatan, tercatat 18 kali perebutan final berlangsung menggunakan cara tersebut. Faktanya nih guys, playoff yang menggunakan sistem best of 3 ini menempatkan tim yang memenangkan laga pertama sebagai tolak ukurnya. Dari 18 kali playoff, tim peraih kemenangan pada pertemuan pertama lah yang selalu lolos ke Grand Final. Nah, Redspaks dan Megawati tentunya harusnya diuntungkan dalam data itu. Tapi soal kondisi, justru cedera Yom Hae-son benar-benar merubah bursa prediksi. Unihill Set sebagai juara bertahan jelas kini memiliki mentalitas yang lebih kuat untuk kembali ke laga puncak. Sementara Redspaks yang terakhir kali ke Grand Final 13 tahun lalu berada dalam situasi yang sebaliknya. Jika laga final gagal digapai oleh Redspaks, maka Megawati dan kolega bisa menjadi tim perdana pemenang playoff pertama yang gagal lolos ke partai final. Sementara outside hitter andalan Unihill Set yaitu Jong Ji-yeon akhirnya buka suara, di mana dia berencana untuk mematahkan tradisi tersebut. Baginya, Unihill Set berhak ke final sekalipun sempat kalah pada pertemuan pertama kemarin. Dia mengatakan seperti ini guys. Saya mendengar cerita itu. Saya rasa kita harus mematahkan kemungkinan itu. Saya tidak akan khawatir tentang bagian itu dan saya akan memasuki permainan ketiga dengan tekad untuk meraih kemenangan apapun yang terjadi. Ucap sang pemain. Ya guys, sedikit informasi saja nih. Laga terakhir playoff Liga Voli Putri Korea Selatan musim 2024-2025
antara United versus Resparks akan bergulir pada hari Sabtu 29 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Suwon Gymnasium. Jangan ketinggalan ya guys, pukul 14.00 WIB atau sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Nah guys, yang jadi pertanyaannya adalah jika selama ini pemenang playoff pertama semifinal V-League lah yang selalu menjadi pemenang dan lolos ke final, kenapa hal berbeda justru didapatkan oleh Resparks, di mana The Force kini justru berada dalam tekanan dan seolah tidak memiliki peluang untuk lolos ke partai final? Coba kalian kalau tahu jawabannya tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya.